Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Semoga suara saya bisa didengar. Mari kita mau uh, menggali sedikit sebelum firman Tuhan dimulai. Sebelum berdoa, kita ingin tahu tentang mendengar suara Tuhan. Sebenarnya ada pertanyaan, bagaimana sih saudara dan saya mendengar firman Tuhan? Mendengar suara Tuhan, apakah dia bersuara pagi hari ini? Hai bangun anakku, sekarang doa, atau uh, hari ini dia berbicara apa secara audible, atau bagaimana saudara dan saya mendengar suara Tuhan. Kita lihat dasar firman Tuhannya, mendengar suara Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhannya, Yohanes 10 ayat 27 dan Wahyu 3 ayat 20. Dia berkata demikian, saudaraku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pagi hari ini, saudara mendengar suara saya berbicara di Zoom ini pagi hari ini. Saudara clear, suara saya bagaimana, intonasinya bagaimana. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Bagaimana saudara dan saya mendengar suara Tuhan? Mungkin dari kita sering mendengar ada orang berkata, Tuhan bilang sama aku, begini, begitu, begini. Atau, tadi saya mendengar suara Tuhan bahwa begini dan begitu. Tidak semua orang mendengar suara Tuhan secara audible. Walaupun ada orang yang mendengar suara Tuhan, saya perhatikan, saya pelajari, pasti punya persekutuan atau menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Punya kepekaan roh. Nah, sekarang kan pertanyaannya kepada kita, apakah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan atau punya kepekaan roh? Sehingga orang yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya dengar suara Tuhan, begini begitu. Kita lihat saja bagaimana dia dengan Tuhannya, persekutuannya. Nah, pertanyaan tadi kita bisa jawab dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya, bagaimana firman ini dengan mendengar itu? Alkitab itu, saudaraku, adalah tulisan yang diilhami oleh Allah. Bukan diilhami oleh di luar Allah. Firman Tuhan tadi katakan bahwa Alkitab ini isinya adalah ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Allah. Sehingga kita hari ini bisa membaca firman Tuhan tadi. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mendengar Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, bacalah firman Tuhan. Semakin banyak waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin banyak tahu pesan Allah. Inti dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Dengan firman-Nya kita bisa mempunyai keteguhan hati untuk membuat keputusan sulit sembari yakin bahwa tindakan kita berkenan kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita, menolong kita untuk mendengar pesan-Nya. Iman kita akan bertumbuh dengan menggali firman-Nya.
Sekarang kita mengevaluasi selama ini. Frekuensi mana yang kita dengar, yang banyak didengar? Apakah frekuensi dunia yang sekarang sedang bekerja, yang sedang giat-giatnya menyuarakan suaranya melalui banyak media sosial, ataukah frekuensi suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan? Jadi hari ini mau jelaskan kepada kita, kalau saudara ingin dengar suara Tuhan, intinya adalah bacalah firman Tuhan. Kalau saudara semakin giat dengan mendengar atau membaca yang sekarang banyak beredar di sekeliling kita, dan sekarang sangat mudah sekali, dengan mempunyai HP yang jadul pun, saudara akan bisa melihat apa kata dunia, dan sebenarnya juga bisa apa kata Tuhan. Cuman yang mana yang kita akan sering dengar? Kebanyakan yang saya perhatikan, orang di media sosial yang saya baca gitu, di grup-grup satelit-satelit, jarang sekali orang menceritakan Tuhan Yesus yang hebat itu. Tetapi kita tidak sadar, sering berguyon ataupun menceritakan hal yang sebenarnya tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi kita melihat porsinya. Porsinya berapa banyak kah? Kalau mau mendengar suara Tuhan, banyaklah dengar firman Tuhan. Sudah waktunya buat kita untuk menyadarkan diri dan waktu untuk mendengar firman Tuhan dengan membacanya setiap hari dan merenungkannya juga. Jadi, jangan membaca firman Tuhan yang hanya sebagai aturan, misalnya harus aba dan sebagainya, tapi tidak mengerti maknanya, tidak mencari maknanya yang diberikan kepada kita sebagai pekerja Tuhan. Jadi aba hanya sebagai syarat saja gitu. Tapi dia tidak dapat apa intinya dari firman Tuhan, sehingga dia tidak mendengar firman, tidak mendengar suara Tuhan. Membaca firman Tuhan, ada suasana di sana membangun hubungan intim dengan Tuhannya. Jadi tidak hanya baca firman Tuhan, baca dari sekian sampai sekian, terlalu kirim, saya sudah baca nih. Tidak seperti itu, tapi menemukan Tuhannya enggak? Menemukan pesan Tuhannya atau tidak? Berdoa dan membaca firman Tuhan harus berjalan bersamaan. Dia partner. Berdoa harus seperti yang Allah mau. Mengetahui apa yang Allah mau adalah membaca firman-Nya. Bahasa doa harus sama dengan firman-Nya. Jadi hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Saya melihat orang banyak segan membaca firman Tuhan, tetapi dia sangat giat sekali dengan media frekuensi dunia ini. Jangan, saudaraku. Kita butuh mendengar suaranya. Kita butuh dibimbing oleh Tuhan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Hari-hari kita sering mendengar kita harus berdampak. Apa sih maksudnya? Apa yang Allah katakan untuk berdoa pagi ini untuk mengalami revival? Jangan sampai tertidur sehingga kita tidak mendengar suaranya. Oleh karenanya, mari kita berdoa sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa.